dibagi SDS 0,23. Coba dibagi ini berapa? T0-nya. Harusnya T0-nya adalah nih 0,14. Coba dibagiin dulu. Berapa? 0,14. 0,53 Pak. Hah? 0,14. 0,14 ya, sesuai kan? Ya. Nah, berarti teman-teman bisa ngeplot pada saat T-nya ya. Berarti kan kita ngeplot ini gimana caranya? T0-nya 0,14 kan? Ya, SA sama dengan SDS-nya masukin. SDS kita berapa? 0,23 dikali 0,4 ya. Ditambah 0,6 per, lihat di sini ya. Per T0 kan? T0-nya masukin 0,14. Nah, sekarang ya, kalau periodenya kecil dari 0,14, pakai rumus ini semuanya SA-nya. Sebagai contoh kita plot dulu X-nya sama dengan 0 misalnya ya. Maka SA-nya berapa? Ya plot di sini 0. Kalau 0 berarti 0,23 dikali ini aja kan? 0,4 berapa tuh? Berarti dapat 0,23. Ya, dapat sini 0,23. Paham ya? Nah, saat X-nya lagi masukin lagi, pokoknya yang lebih kecil dari 0,14. Contoh lagi saya masukin 0,1, SA-nya berapa? Sekian, maka dia akan naik gitu ya, sampai kemari. Sampai terakhir X-nya sama dengan 0,14. Maka SA-nya adalah 0,23. Sorry, ini bukan 0,23 nih. X-nya 0,14, 0,23. Ini yang 0,23 ya. Ini 0,092. 092. Gitu ya, ngerti kan? Gampang ya, ini cuma matematika biasa aja nih. Sampai sini paham kira-kira? Jadi ini kita plot nih. Ini yang kita ubah-ubah. Nah, sekarang dia sebutkan lagi. Yang penting lihat ininya aja. Aduh. Yang penting lihat ininya ya. Syaratnya ya. Kalau dia TS ke T0, nih berarti kita pakai SA. Pakai SDS gitu kan. Nih. Lihat syaratnya. Ini udah saya terjemahkan juga nih di sini biar teman-teman gampang bacanya. Kalau syaratnya T-nya kecil dari T0, pakai rumus ini. Kalau T-nya mau teman-teman masukin di antara TS dan T0, besar SDS. Kalau T-nya besar dari TS, pakai SD1 per T. Oke, gampang ya. Oke, saya kira ini cukup mudah lah ya. Ini kemarin perbedaan dari ordinary, kemudian intermediate dan spesial ya, dimana kalau dia intermediate ada syarat yang harus kita lakukan untuk detailingnya ya, untuk mencapai daktilitas ini. Apa syaratnya Pak? Pertama, untuk cut off point-nya ya, continuous top and bottom reinforcement atau stack atau overstack ya, tergantung teman-teman biasa sering dengar apa. Kalau di lapangan sering bilang overstack ya. Overstack dari si ininya. Baja tulangannya. Itu yang pertama kita perhatikan. Yang kedua ada special requirement for shear strength. Jadi untuk si geser ya, itu kita perhatikan untuk mencapai detailing. Dan special detailing in critical regions. Jadi pada daerah join itu harus kita perhatikan juga. Ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya di special concrete moment frame atau di SRPMK-nya, semua banyak yang kita batasi ya. Batasan dari grade atau mutu baja, kemudian kemarin cut off point-nya atau overstage dari si baja tulangan kita ya. Kemudian juga joint shear strength pada si joint gitu ya. Joint shear strength-nya, strong column weak beam, kemudian menggunakan moment probable ya, kemudian menggunakan space ties in critical region atau
detailing geser ya, menggunakan sengkangnya itu harus kita buat dia minimal 90 ya, 90 derajat untuk pembekokannya. Oke, ini kemarin kalau kita desain menggunakan R-nya berapa ya, maka kita bisa dapat kalau semakin kecil dia semakin ke elastik penuh, ini kekuatannya tidak ductile ya. Jadi kalau dia mencapai kekuatan puncak runtuh gitu kan. Kemudian kalau ductile parsial banyak yang sudah mengalami ductile tapi masih ada yang elastik. Kalau ductile penuh, kita desain dia ke ductile semuanya ya. Kapasitasnya kecil, tapi dia ductilitasnya atau dia bisa berdeformasi cukup besar. Itu kemarin ya. Jadi SRPMK ini diharapkan pokoknya kalau ada dia beban besar, gempa gitu kan, diharapkan beban gempa ini terdistribusi dulu ke masing-masing balok ya. Sehingga mengalami sendi plastis dulu pada semua balok, baru disalurkan ke kolom. Jadi keruntuhannya akan sangat lama. Oke, ini perhitungannya kemarin. Kita hitung untuk detailing balok SRPMK. Jadi syaratnya kalau SRPMK ini gampangnya ya, kita melihat di SNI 3847 di 2012 juga, 2013 ya, 3847. Kita bisa melihat ini, bahwasannya dibatasi nih. Momen negatif ya, yang kita gunakan dan momen positif yang kita pakai itu dibatasin. Di mana momen positif itu ya, itu minimal ya, minimal sebesar 1/4 dari momen negatif ya. Kemudian untuk momen negatif yang diterima di sini ya, itu kalau misalnya untuk yang momen positif yang di tumpuan itu minimal 1/4 ya, ini minimal 1/4, saya salah di sini ya. Kalau yang untuk positif di bagian tumpuan itu minimal 1/4 ya. Kalau positif di bagian lapangan itu minimal 1/2 ya. Jadi itu yang kita syaratkan sebenarnya. Kenapa? Karena setiap nanti detailingnya itu kita memerlukan tulangan. Untuk apa? Untuk mencapai gaya geser yang maksimum ya. Makanya kalau teman-teman sudah coba menghitung kemarin, seharusnya sudah mulai paham nih apa maksudnya dari perhitungan si balok SRPMK ini gitu ya. Kalau belum dicoba otomatis sampai sekarang pasti masih bingung gitu kan. Kemarin udah saya jelaskan juga kalau beban gempa gitu ya, beban gempa kita punya frame gitu kan, kita punya frame nih gitu kan, ada gaya gempa ke sana ya sebesar V. Logikanya kalau Anda mau digeser ke sana ya, nih Anda didorong ke sana, kalau kita punya meja gitu kan, ini pasti mau kebalik ke sana kan, mau muter ke sana dia kan. Otomatis supaya dia nggak muter, ini ditahan ke sana, ini kemari ya. Sehingga kolom ini mengalami tekan, kolom ini mengalami tarik gitu ya. Ini kalau kita pecah free body-nya, ini dia ke sini ya, kemudian dia ke sana gitu kan. Nah, kemudian gaya di sini kita bisa lihat ya. Ini yang atas pindah kemari ke bawah, ini ke atas, yang ini ke bawah ya. Jadi yang ini akan mengalami tekan, ini mengalami tarik. Ini akan ke atas gini ya. Dari sini kita bisa meninjau nih. Dia mau muter ke sana kan? Ya. Dia mau muter ke sana. Sehingga untuk melawannya timbullah momen gitu ya. Momennya ke sana sehingga kita bisa lihat ya, arah momennya menjadi begini. Gitu ya. Makanya harus paham analisa struktur dulu ya. Kalau misalnya nggak paham, ini kita sulitnya. Oke, ya. Dia mau muter kemari, makanya dilawan supaya dia 0. Intinya kita gimana cara kita menolkan di titik join ini. Gitu ya. Oke. Maka akibat ini tadi, dia mau geser ke sana, ini timbul momen. Momennya ini saya gambarkan. Gambar dari pantatnya ya, kalau seperti ini. Sep, ini momennya negatif, ini momennya positif. Gitu ya. Jadi kalau dia sway ke kanan, sebutannya sway ya, atau bergoyang ke kanan, timbul momen seperti ini pada si balok. Kalau dia sway ke kiri, ya, berarti dia timbul momen kebalikannya. Negatif to positif. Oke. Nih, makanya teman-teman pelajari nanti dari yang ini. Oke. Maka dari gaya dalam, ini bisa kita lihat nih akibat gravity wall. Ini akibat sway tadi. Ya, sway kiri dan sway kanan digabung di envelope. Dan keduanya digabung, A dan B,
ya, digabung di superposisi diagram, maka muncullah ini akibat sway ke kiri dan sway ke kanan. Oke ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini nanti coba hitung dulu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak ngitung, bingung. Ini kalau arah ke kanan, dia negatifnya muncul segini, 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 segini. Ya. Oke, nah kalau pada perencanaan balok SRPMK ini, kita lihat apa yang dilakukannya. Pertama kita ngitung tulangan dulu. Kalau kita udah dapat momen-momennya berdasarkan analisa struktur, perhatikan di sini ya. Gaya geser yang kita gunakan itu bukan berdasarkan analisa struktur. Ya, tapi yang momen saja kita pakai analisa strukturnya. Misal Anda pakai sub nih, ya saya permudah ceritanya. Anda pakai sub, Anda analisis gitu kan. Yang Anda ambil itu hanya momen ultimate. Ingat sekali lagi, kalau momen ultimate itu atau momen terfaktor adalah momen yang sudah dikalikan dengan faktornya ya, atau kombinasi. Misal 1,2D ya ditambah 1,6 L gitu kan, dead dan lift ya. Itu bisa kita gunakan, baru kita sebut sebagai momen ultimate. Tapi kalau kombinasinya 1, itu namanya bukan momen ultimate ya. Oke. Nah, jadi ini ceritanya. Pertama kita dapatkan dulu momen, kita hitung berapa jumlah tulangannya. Sebagai contoh ini sudah dapat semua. Sudah dapat gitu kan dari masing-masing perhitungan. Dan menggunakan syarat ini ya. Kita gunakan syarat ini. Kalau kita sudah dapat, maka kita menghitung gesernya. Ya. Kita menghitung gesernya nih. Perhatikan di sini. Sebagai contoh nih. Saya sudah dapat tulangannya. Nih, besarnya di right end ya, tumpuan kanan, left end, tumpuan kiri ujung. Lihat di sini negatif ya, momen negatif, ini momen positifnya. Dan midspan-nya positif gitu kan. Maka saya udah dapat nih kebutuhan tulangannya, AS-nya. Kalau saya sudah dapat AS, maka saya baru menghitung geser. Jadi menghitung geser ini bukan berdasarkan analisa struktur, tapi kita hitung berdasarkan strukturnya bergoyang kemana menggunakan nih AS ini ya, menggunakan dari tulangan si longitudinal kita. Contoh, terdapat tulangannya di sini, nih ya, lihatnya. 5D22, 3D25 gitu ya. Kemudian di sini juga kita udah dapat 4D22. 5D22 ini ya, left end dan juga left end positif. Nih harusnya mereka berdua nih satu kesatuan nih. Oke ya. Ingat sekali lagi, kalau gempanya itu nih, kalau gempanya goyang ke kanan, dihantam ke sana, berarti momen yang muncul seperti ini. Gitu ya. Lihat di baloknya tadi berdasarkan analisa struktur kita yang tadi saya coret ya di portal gitu kan, harus paham analisa struktur dulu. Goyang dia ke kanan. Kalau dia udah goyang ke kanan, akibatnya apa? Kita bisa meninjau gaya geser yang akan terjadi akibat si momen ini. Gimana caranya Pak? Ingat sekali lagi rumusnya, momen sama dengan gaya dikali jarak ya, yang tegak lurus. Sehingga kalau kita punya momen, kita mau mengetahui gaya geser ini gayanya ini ya yang tegak lurus, maka kita hanya tinggal momen dibagi jarak ya. Nah ini saya gambarkan. Ini momennya Pak, dia mau muter ke sana gitu ya, yang tadi saya ceritain ya. Supaya dia nggak berputar harus dilawan kan ya. Gimana cara ngelawannya Pak? Berarti diputar balik ke sana. Artinya akan apa? Akan ada gaya arahnya ke sana satu dan arahnya ke sana satu. Ini akibat momen dulu saya cerita ya, bukan melalui gaya ini ya, bukan melalui gaya gravitasi. Ini nanti gaya gravitasi nanti di akhir. Oke, akibat momen. Dan lihat di sini, momen yang kita gunakan ini ya, ini momen sway. Momen sway-nya dari mana Pak? Nih, kalau misalnya kita lihat dari momen probable ya, atau dari momen nominal. Oke, gimana cara hitungnya Pak? Nih, 375 kilonewton meter. Nih, 375 kilonewton meter. Ya, didapat dari momen ultimate. Kita bisa lihat sebagai contoh dulu left end, nomor 2 ya. Nomor 2 ini
Momen ultimate-nya kita dapat 457 ya. Tadi direkap berarti ya. Momen ultimate-nya 407 ya. Kemudian untuk yang left end-nya kita gunakan 233. Oke. Kita cek di sini untuk mendapatkan gaya gesernya ya. Ini tadi ya, kalau dia geser ke kanan, goyangnya ke kanan, sep ya kan, harus dilawan ini. Ini dilawan juga ke sana. Maka kita bisa dapat 375 ya. 375 dibagi L-nya. L-nya berapa nih? Misal kita punya bentang tadi nih 9,42,5 ya. Berarti arahnya ke sana, gitu kan? Ya. Kalau yang ini 375 dibagi L. Kalau dia dibagi 9,45 berarti kita dapat nilainya itu ya. Ini momennya berapa nih? Sekitar 123 berarti. 123 kilonewton. Oke. Nah, kurang lebih sama. Caranya sama ya. Kalau misalnya dia yang sini ya, Anda totalkan juga 375 ditambah 785. Ini tambah 785 ya. Nanti kebalikannya 785 ya kan, ditambah 375. Hanya saja arahnya yang berbeda. Oke ya. Sampai sini paham kira-kira sementara? Halo? Ya. Jadi yang penting Anda cek analisa strukturnya. Ya. Saya ulangi, kalau kita udah punya tulangan ini, ya, kita udah punya tulangan ini kita udah punya tulangan ini, maka kita bisa mencari momen probable-nya, ya, di mana momen probable itu bisa kita jabarkan dari perhitungan beton biasa. Nih, kalau misalnya kita lihat di sini, ya, ini momen probable-nya sudah dapat dari perhitungan momen biasa. Oke, nah momen probable inilah yang kita gunakan untuk menghitung geser ini tadi, ya. Sebesar 123. 375 coba ya ditambah 785 dibagi L. L-nya itu 9,425 ya. Nah, karena arahnya ke sana ya, maka dilawan oleh gaya ini besarnya 123. Ya, berarti udah benar ya. 785 ditambah 375 dibagi 9,425. Oke. Maka dapat nih gaya-gayanya. 123 arahnya ke bawah, arahnya ke atas. Jadi kita bisa gambarkan nih gaya gesernya akibat si sway aja. Akibat sway aja ketemu gaya gesernya begini. 123. Nah, gitu ya. Oke. Nanti akibat si gravitasi lagi. Gravitasi gimana dapatnya? Nih, tambahkan dengan ini. Gitu ya. Ini bisa kita dapat seperti ini ya. Kita total jadinya begini. Oke. Yang ini juga kurang lebih jadinya begini. Jadi sebenarnya banyaknya ke envelope ya atau superposisi diagram di mana gaya geser ataupun gaya momen yang kita dapatkan dari analisa struktur kita ya, itu kita totalkan. Paham ya? Sampai sini kira-kira? Yuk, biar cepat. Halo? Jadi kalau yang TA ini masih banyak yang salah ya, banyak yang salah. Hanya judulnya aja tuh SRPMK gitu kan. Tapi prosesnya dia banyak nggak paham tuh, ya kan? Dapatnya dari mana, tulangannya gimana, gesernya gimana. Oke, ada pertanyaan dulu sementara? Gak ada ya? Jadi nanti silahkan dicoba ya, gimana cara gaya geser ini ya. Jadi intinya seperti yang saya sampaikan tadi, pertama cari dulu tulangan longitudinal ya. Kalau udah dapat tulangan longitudinal,
Kita cari momen probable. Ya, nih. Mencari momen probable-nya kurang lebih seperti ini ya. Kita cari A-nya dulu, A probable. Harus kita kalikan 1,25 faktor kelebihannya ya. Di mana 1,25 ini estimasi ketika balok kita itu mengalami sendi plastis. Ya. Ini A probable-nya. Kalau sudah dapat, kita menghitung momen probable seperti biasa ya. AS FY dikali D dikurang A per 2. Ya. Ini dapat momen probable-nya 11, 785, 375, 687, 423 gitu kan. Udah dapat kayak gini, baru masukin yang kemarin tadi. Akibat gempa kayak sini, goyangnya ke sini. Akibat gempa ke sana, goyangnya ke sini. Nanti totalkan akibat gempa dan akibat gravitasi. Ya, gempa ini bisa berbeda-beda ya. Nanti silahkan Anda plot sendiri, ya kan? Bisa juga dia kecil di sini, besar gitu kan? Ya, dan lain sebagainya. Oke, cukup ya. Saya kira mudah lah. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat nih gaya gesernya, kita totalkan akibat gravitasi misalnya. Gravitasi kan seperti biasa ya hitungnya. 81 dan 115 kan. Kemudian akibat sway karena dia ke bawah gini, berarti mereka berlawanan nih. 81 dikurang 123. Nah, 42. Gitu ya. Arahnya positif atau negatif? Kalau yang ini negatif ya kan gesernya, ini positif. Maka hasilnya harusnya dia negatif ya, hasilnya negatif. Ini sering kebalik ya, sama kayak momen di sini juga tunjukin kebalik, yang negatif di bawah. Oke, sama ini juga 115, arahnya sama-sama ke atas, total nih 238 jadinya. Ya, ini juga sama. Kalau udah dapat, inilah yang kita pakai untuk mendesain gaya geser. Maka kita tinggal menentukan nih gaya gesernya. Ya, kita hitung seperti biasa, rumus gaya geser itu PU itu sama dengan VC ditambah VS. Ya. Di mana VC ini biasanya 1/6 akar F Jackson kali B kali D, dan VS ini adalah AS dikali FY dikali D per S jarak sengkang. Ya, ini ketemu VU-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Muka perletakan interior ya. Kita udah dapat tadi gerakan gempa ke kanan VSW-nya ini ya. Perletakan eksterior di join H 42, setengahnya 941 21 ya. Kemudian perletakan di join H untuk yang VU 199, ini dari yang sini tadi ya. Ini ya. Akibat gempa ke kanan ketemu gaya gesernya sekecil ini, gempa ke kiri di sini jadi besar gitu ya, ini jadi kecil. Nih, maka direkap kanan dan kiri. Oke. Selanjutnya, lihat di sini katanya dengan tulangan geser direncanakan untuk menentukan kontribusi beton VC di sepanjang zona sendi plastis masing-masing muka kolom. Lihat MK, ini rumus awal ya, VU sama dengan VC tambah VS. VC-nya apa Pak? Kemampuan konkret dalam memikul. Yang ini apa Pak? Kemampuan steel dalam memikul geser. Mereka ditambahkan karena kombinasi. Hanya saja ketika kita menggunakan SRPMK, beton di VC ini, ya gaya geser di VC ini, kita anggap tidak bekerja supaya safe dia. Ya, kita anggap nol di sepanjang zona sendi plastisnya. Sehingga yang bekerja itu hanya VS. Maka kita bisa dapat nih rumusnya. PS sama dengan VU per V dikurang VC. Ya, ini tinggal dipindahkan. Jadi kalau ada V-nya ya, VU, sorry, V ini harusnya ya. Nih ya, kita udah biasa VN itu sama dengan VU gitu kan. Maka teman-teman pindahkan, dia dapat menjadi seperti ini. PU-nya 199 dibagi 0,75 V-nya ya, di mana betonnya tadi kita anggap 0. Maka ketemu VS-nya adalah 2 kN. Maka kita tinggal hitung nih, VS ini rumusnya apa? Ya, kita bisa pakai AS FY dikali D per S. Dan di sini kita cek, karena SNI mensyaratkan maksimum si gaya geser ini menggunakan rumus ini. 2/3 dari, ya, 2/3 dari F Jackson dikali B kali D. Ini rumus beton biasa nih. Ya, bagi teman-teman yang nggak paham beton pasti ya udah bingung lagi gitu kan. Nih, 2/3 akar F Jackson dikali B kali D. Dapat kita mulai nih. Ini maksimum gaya gesernya. Ya. Nah, sekarang kita atur nih. Kita coba-coba spasi tulangan diatur melalui persamaan. Kita pakai rumus yang ini sekarang. Ya. AS FY D per S. AV ya atau A per S. Ini kalau misalnya kita AS per S sama dengan VS per FY kali D. Ini pindah ya. Ini sama dengan VS kan gitu.
ini 2 pindah ke sini. Ya, ini persamaan biasa gitu kan. Maka kita coba nih tulangan D10 dengan 2 kaki. Masuk nggak? 118 gunakan 100 mm ya. Ternyata masuk nih. Berarti kita bisa pakai sengkangnya 100 mm. Di sini kita catat langsung. Ya, jaraknya 100. Oke ya, ini hitungan geser biasa. Oke, dicek lagi, kita masukkan lagi berapa sih gaya gesernya kalau kita menggunakan jarak 100. Ternyata ketemunya 315 kN, di mana gaya geser kita itu sebesar VU tadi 199 ya, yang sudah dikalikan dengan faktor reduksi menjadi 265. Nah, 315 besar dari 265, masuk nih. Berarti kita bisa pakai sengkang 2 kaki diameter 10 dengan spasi 100 mm. Oke. Ini tadi di eksterior ya, eksterior. Sekarang kita cek di muka perletakan kanan interior. VU-nya 238, kurang lebih caranya sama. Ini kita bisa pakai diameter 10 ya. Diameter 13. 2 kaki ya. Ini tulangan 2 kaki. Apa tuh Pak 2 kaki? Nanti kita lihat. Spasinya 150 mili. Oke. Maka VS-nya kita hitung seperti biasa, AV dikali FY dikali D per S, dapatlah 353, ini masuk. Berarti kita pakai 2 kaki, jarak 150 mm. Oke, lanjutnya kita di ujung zona sendi plastis ya, di ujung zona sendi plastis, ini kita bisa melihat ya, gaya geser maksimum di ujung zona sendi plastis itu sebesar 1,2 meter ya. Ini kalau kita lihat zona sendi plastis ini sebenarnya adalah 2 dikali H ya. Di mana 2 kali H ini merupakan tinggi penampang dari si balok kita, biasa kita pakai ya. Jadi kalau misalnya kita pakai balok tingginya itu berapa kita pakai sini ya? Ya harusnya 600 ya. Ya, harusnya 600, maka daerah sendi plastis kita itu sekitar 1,2 meter. Gitu ya. Di zona ini kontribusi VC dapat diperhitungkan. Nih, berarti kita lihat di sini VC-nya kita bisa perhitungkan seperti rumus yang awal tadi. Ya. Jadi menggunakan VC ditambah VS, ini kita dapatkan kira-kira perlunya tulangan berapa jadinya. Kita pakai, kita coba tulangan diameter 10 ya, 2 kaki, kalau kita masukkan dapat gaya gesernya oke. Maka kita bisa menggunakan 2D10 dengan spasi 250. Nah, nanti kita lihat di sini ya. Kita lihat di syaratnya, diperlukan hoops sengkang tertutup di sepanjang jarak 2H. Ya. Atau di muka kolom. Ini namanya muka kolom nih ya, yang tadi ya, 2H tadi ya. Sekitar 1,2 meter. Kemudian di SNI tadi ya, di pasal 23332, hoop pertama dipasang pada jarak 50 mm dari muka kolom terdekat. Dan jarak berikutnya dipasang dengan spasi terkecil antara ini, dan ini ya. Jadi nanti kita cek ya, antara yang kita perhitungan tadi yang di muka kolom itu harus memenuhi syarat ini. Dan di 50 mm pertama ya, itu harus kita pasang sengkang juga ya, sengkang 50 mm atau 5 cm. Gitu ya. Dengan demikian tulangan geser di daerah sendi plastis yaitu daerah sepanjang 2H dari muka kolom dipasang sengkang tertutup 2 kaki diameter 10 meter dari ujung kiri dan sengkang 2 kaki D13 dengan spasi 100 mm. Oke ya, jadi ini hitungannya kurang lebih sama ya. Ini hitungannya kurang lebih sama. Dan untuk cut off point-nya ya, cut off point itu kita bisa perhitungkan juga ya. Nanti kelebihannya berapa? Ini mungkin nanti kita masuk di pertemuan selanjutnya aja ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya. Kalau kita lihat di sini, perhatikan di sini ya. Jadi yang harus detailing kita buat itu ya, kalau dari muka kolom ini kan muka joinnya atau muka kolom ya, sekitar 1,2 meter. Di 1,2 meter itu kalau bisa kita gunakan sebenarnya adalah jaraknya 50 untuk menjaga daktilitas tadi ya, untuk menjaga daktilitas ya. Maka kita bisa menggunakan di awal itu ya 1 add 50 dan 11 add 100. Jadi maksudnya gimana? Tadi kita sudah hitung ini di daerah sendi plastis ini ya, di 2H ini, di muka join ini. Kita menggunakan ini kan,
ya. Jarak 100 tadi ya, hitungan kita ya. Nah, tapi disyaratkan lagi tadi di SNI, minimal di 50 mm pertama, di tumpuan di 5 cm ini, 5 cm di sini. Ya, kita pakai sengkang dengan jarak 5 cm. Nggak boleh lebih dari itu. Ya. Atau sebaiknya untuk menjaga dari sidaktilitas kita, di 1,2 meter ini kita pasang nih, 50 mm. Gitu ya. Kalau misalnya boros ya udah, berarti nggak usah. Paham ya? Sampai sini paham ya? Ini detailing yang perlu kita lihat gitu ya. Nah, kalau dari selanjutnya ya, dari muka join ini sampai ke tengah bentang, nah ini sudah bisa kita gunakan perhitungan yang biasa. Oke ya. Jadi sebenarnya untuk si perhitungan si balok ini, ya kalau dibilang susah-susah gampang lah, harus dicoba. Gitu ya, harus dicoba. Baru kita bisa dapat perhitungannya. Oke, nanti silakan teman-teman coba ya, ditambahi untuk tugasnya gimana cara menghitung kebutuhan sengkang ya, kebutuhan sengkang atau tulangan gesernya. Oke ya, bahannya saya kira sudah saya kasih kemarin. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke, nanti saya share ulang lah ya. Oke, saya masuk ke kolom sedikit ya. Di kolom ini juga sudah sering saya sampaikan di beton juga. Syarat kolom bisa kita lihat kalau aksialnya itu besar dari 0,1 AGF Jackson. Jadi kalau misalnya hasil analisa struktur kita menunjukkan misal 0,1 AG Jackson ini nilainya adalah 500 ton dan kita cek gaya geser yang bekerja sama kita cuma 30 ton, maka ini desain aja sebagai balok. Ya. Kalau dia udah melebihi ini baru desain sebagai kolom. Gitu ya. Oke, di sini bisa kita lihat juga ya untuk persyaratan geometri dari si kolom. Jadi ingat kalau misalnya SRPMK selalu punya ya persyaratan geometri, persyaratan detailing dan persyaratan perhitungan gaya dalam ya. Nah, ini kita lihat di sini LN bentang bersih per D harus besar dari 4, B per H-nya juga besar dari 0,3 dan kalau misalnya kita cek ya ketentuan dimensi si balok yang ada di kolom ini ya harus menyesuaikan ke sini ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat perbandingan ini yang saya jelaskan tadi ya, kemudian lebar penampang harus lain. Jadi intinya kalau kita punya balok, ini kita punya balok besarnya misalnya 600, di sini 300 gitu kan. Dia kan nanti duduk ke kolom ya, duduk ke kolom gini ya. Nah ini biasanya lebar si balok ini tidak boleh melebihi 3/4 dari lebar kolom. Ya, lebar kolom. Ya, ini yang kita gunakan untuk persyaratan geometrinya. Jadi harus minimal duduk dia. Ya, boleh sama nggak Pak? Ya sebenarnya tidak disyaratkan sama gitu ya, tapi dia harus lebih besar sedikit. Gitu ya. Dan ada persyaratan-persyaratan lain dari sini kalau kita lihat ya, ukuran baloknya harus besar dari 250 dan lain sebagainya. Oke, kemudian persyaratan tulangan lentur ya ini masih pada balok nih. Ya. Oke, ini masih pada balok ya. Ini detailing yang balok. Sebentar, sorry. Kita masuk ke kolom tadi ya. Jadi kalau yang kolom, nih sama ini masih yang sama ya. Kalau kita cek aksialnya ya, itu harus lebih besar dari 0,1 AGF Jackson. Kalau misalnya dia kecil, ya itu masuk ke balok. Oke. Nah, di sini ada yang menarik nih. Kalau misalnya kita cek untuk si kolom, ya, di mana kita harus mendesain itu. Kalau kita lihat kekuatan atau kemampuan si kolomnya itu harus lebih besar sebesar 1,2 dari kekuatan balok, ya. Harus lebih besar dari kekuatan balok sebesar 1,2. Artinya apa, Pak? Kita mendesain si kolom kita itu ya sekitar 20% lebih besar dari kekuatan balok sehingga disyaratkanlah yang namanya strong column weak beam tadi. Kolomnya kuat, baloknya lemah. Ya, sehingga untuk memenuhi azas ini kita pakai nih ya dari kekuatan si kolom ini
harus lebih besar dari 1,2 kekuatan balok. Ya, ini yang penting kalau di kolom untuk perencanaan lenturnya ya. Oke. Ini untuk detailingnya, ini yang saya sampaikan tadi ya. Penampang kolom ini tidak boleh kurang dari 300 mili ya. 300 mili, kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi, ukuran si balok ya, kalau bisa 3/4-nya dari ukuran kolom ya, kurang lebih seperti itu. Nah, konsep dari si strong column weak beam ini sebenarnya untuk menjaga fase keruntuhan yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya kita punya struktur gitu ya, kita punya struktur di sini, kemudian kita punya balok-balok ya, kita punya balok-balok. Kalau terjadi beban gempa, kalau bisa mekanisme si beban geser ini ya, ini diterima oleh balok terlebih dahulu sehingga menimbulkan sendi plastis. Nah, banyak yang bertanya ini terkadang, sendi plastis ini apa, Pak? Ya. Sendi plastis ini artinya satu balok kita ini sudah tidak mampu lagi memikul yang namanya momen ya. Tapi dia sudah hancur ya, sudah hancur tapi dia masih nyambung gitu ya. Makanya disebut sendi karena dia sudah tak mampu lagi dia memikul momen. Gitu ya. Dia sudah hancur dan tulangannya masih tersisa situ dan menyebabkan dia seperti perletakan sendi aja. Oke. Ya, ini tadi nanti kita lihat gimana cara perhitungannya ya. Dan kemudian untuk persyaratan tulangan lentur ini kita lihat juga ya yang krusial di lapangan. Terkadang ada orang nyambung lap splice ini atau cut off point-nya atau upper stage-nya ini. Mereka nyambung hanya dilebihkan di sini. Ya, nanti si kolom masuknya yang selanjutnya itu begini. Nah, ini sebenarnya kalau di daerah gempa nggak boleh ya. Sebaiknya sambungan ini kita tempatkan tepat di tengah bentang. Ya, atau mendekati tengah bentang. Kenapa, Pak? Karena nanti kita lihat ya dari perhitungan gaya dalam. Nah, ini dari perhitungan gaya dalam si kolom. Ini kalau kita lanjutkan ini begini. Ya. Maka momen yang kecil itu di tengah bentang si kolom. Oke. Kalau momennya kecil di tengah bentang, ya, maka sebaiknya kita pasang tuh sambungannya di situ. Sama seperti balok, detailing baloknya. Nih, kalau lihat momennya di mana yang kecil itu yang kita pasang sambungannya, ya. Jadi bukan semata-mata karena dia habis siapanya bajanya ya, baru kita iniin ya, baru kita sambung, gitu ya, enggak. Tapi ingat, konsepnya adalah di momen karena tulangan longitudinal ini fungsinya untuk untuk dari momen ya, dari momen. Jadi kalau misalnya kita punya momen ya untuk menghitung tulangan longitudinal ya, kita bisa menggunakan momen ultimate, kita hitung baru dapat tulangan longitudinalnya. Oke, sama seperti konsep statika, ini sendi gitu kan, ini roll gitu ya. Ini bebannya gitu ya, sebesar ton per meter. Maka momennya akan seperti ini, positif. Nah, ingat sekali lagi, momen positif itu momen yang menyebabkan serat atasnya tertekan ya, serat bawah tertarik. Maka kita kasih tulangan ini. Ini tulangan longitudinal ya. Fungsi dari si momen ini ya, mendapatkan tulangan longitudinal. Kalau gaya geser ya, gaya geser untuk mendapatkan si sengkangnya. Ya, ini tumpuannya berarti besar atau dekat gitu kan. Di lapangannya cukup jarang. Oke ya, sehingga kalau kita cek ya, ini nanti kalau kenapa sambungannya di sini ya, akibat karena tumpuannya jepit-jepit ya. Kalau tumpuannya jepit-jepit, kita sudah belajar asas struktur, momennya seperti ini. Oke, ini momen akibat gravity. Kemudian akibat goyangan, dia momennya akan besar kemari 1 dan kemari 1. Sehingga kalau di total ini negatif nih, ini negatif. Nah, ini sorry ya, ini kebalik. Aduh. Oke, ini seperti ini positif, ini negatif, positif ya. Kalau kita total, kita gabung, baru kayak yang kemarin ya. Ini kita bisa dapat, ini momennya ada lagi ya.
Oke ya, gini ya, ini momen negatif, positif, negatif, positif, positif. Ya, dan ini sangat besar sekali biasanya di sini. Apalagi kita sudah mensyaratkan tadi ya, momennya 1/4 dari si tumpuan dan lain sebagainya.